Hai teman-teman, kembali lagi dalam acara hari ini dalam acara Ngopi Time. Tetot, pengulang banyak kata acara. Syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan, pada sore ini kami bersyukur buat kejadian-Mu yang indah bagi setiap kami. Kalau kami boleh berkumpul, kami tahu semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang pimpin acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar lewat acara ini kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, kembali lagi dalam acara Ngopi Time. Waktunya ngobrol firman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Sore hari ini senang sekali saya dan teman saya yang tidak bisa hadir. Maafkan dia karena dia lagi sakit ya. Ya. Perkenalkan, ini sebenarnya ini adalah orang-orang yang di belakang layar selama beberapa episode Ngopi Time. Dan ini ada Kopendi, Hai. Jojo Jojo bersama Keke. Hai. Nanti teman-teman cari Instagram mereka masing-masing ya. Sore hari ini acara ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Berbicara tentang 2020 ini, tahun 2020 ini, kehidupan kita ini kan pasti semua orang, teman-teman juga di rumah itu pasti berasa berbeda. Jadi epic. ya, jadi pengen nanya-nanya sebenarnya kegiatan-kegiatan teman-teman yang ada di depan kalian ini sebenarnya dari Kopendi kan kerjanya di bagian apa kok? Desain ya. Pengangguran. Pengangguran. Kalau Keke di sekolah. Dan sekolah ya sekarang dari rumah ya. Apa udah masuk sekolah? Sekarang ini lagi libur. Lagi libur. Oh, ini luar Libur biasa. terus sih, Libur panjang. terus. Libur yang terlalu panjang. Hibernasi. Dan Jojo, Saya membantu pelayanan di sini. wah. Jadi pengen nanya kok. Mungkin dari Kopendi dulu. Selama udah mau setengah tahun kita ya. Ya. Terkurung, terpenjara di dalam rumah, dalam ruang dan waktu. Keseharian Kopendi mungkin dari pekerjaan, dari keluarga itu seperti apa kok? Saya kemarin juga kita tanya nih ngapain aja. Cuman saya sih kalau saya nih selama pandemi sama sebelum pandemi hampir nggak beda sih. Saya work from home itu udah dari dulu kebetulan. Jadi ya cuman beberapa bulan pertama waktu PSBB ya semua kerjaan kan nggak ada. Jadi bener-bener total itu cuma di rumah aja. Jaga Dan David nggak ada ya. kerjaan. Ada yang bertambah sih berat badan sama pikiran. Setuju. Tapi untungnya katanya saya selama PSBB urusan mungkin karena terlalu stres sekali. Pikiran ya. Iya, penghasilan benar-benar nggak ada. Jadi sebelum PSBB pun kebetulan kerjaan saya itu udah mulai agak berkurang. Tapi di tengah-tengah kondisi kayak gimana pun Tuhan tolong deh. Nanti saya cerita deh, cuman kan bilang teman-teman lain dulu nih cerita gimana pertama-tama PSBB. Kalau Jojo gimana? Apa yang diurus? Sebenarnya sama sih, nggak gitu banyak yang berubah. Cuma kegiatan hampir jadi nggak ada aja. Jadi Karena kan dulu lebih banyak kegiatan di luar juga kan sebenarnya, di weekdays, weekend. Terus begitu PSBB, langsung gak ada kegiatan sama sekali. Terus mau keluar rumah parno juga kan waktu awal-awal ya. kan, takut kan waktu awal masih rame banget tentang corona ini ya. Tapi akhirnya banyak ceritanya lah ke depannya, panjangnya gimana selama PSBB ini. Akhirnya jadi banyak hal juga yang bisa dikerjain. Ternyata bukan hal seburuk itu diem di rumah, bukan serta merta nggak ada kegiatan terus bener-bener yang
apa ya, gabut gitu ya, gabut yang nggak ada kerjaan sama sekali. Nggak segitunya sih, akhirnya banyak juga sih hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjain, karena ya emang sebenarnya kalau ada yang mau dikerjain mah apa aja bisa dikerjain gitu kan, nggak segabut itulah kita di rumah. Jadi 2020 ini epic lah pokoknya. Mbak Keke, Iya. Apa nih? kemarin sempat pulang kampung ya? Iya, sempat pulang kampung, terpaksa pulang kampung Terpaksa. sebenarnya. Untung bisa balik ke Judulnya sini. terpaksa. Iya, dan terpaksa balik ke sini juga. Terpaksa balik ke sini. Tapi itu menolong sih, maksudnya ya puji Tuhan bisa pulang ke kampung halaman dan bisa kembali lagi ke Jakarta dengan selamat. Negatif kan? Negatif. Sudah tes. Terus dan selama pandemi ini ya, selama masa pandemi yang pasti WFH, work from home, Yes. work from heart. Iya. Masih pola. Terus apalagi ya, yang pasti kalau teman-teman kan di rumah aja, saya di kos aja. Di kos aja ya. Ya, bener-bener di gua. Di gua. Maksudnya jadi minim ketemu sama manusia. Ya betul. Terus apalagi ya, tapi jadi menemukan banyak hal baru gitu. Dan bener sih tadi kata Ko Jojo juga, kalau ternyata nggak ngapa-ngapain itu nggak seburuk itu kok gitu. Jadi lebih banyak menemukan kesenangan baru, meskipun ya sama juga kayak Opendi, stresnya juga nambah karena apa ya, gimana sih rasanya nggak pernah ketemu sama manusia gitu kan. Jadi semakin expert dalam long distance relationship. Jadi makin banyak yang di LDR-in makin banyak gitu. Jadi selama pandemi ini judulnya adalah LDR. LDR ya. Banyak banget yang di LDR. Buka kelas untuk LDR ya. Iya. Jadi banyak nih kan ya. Banyak. Tadinya satu doang bisa aja, sekarang jadi banyak. Iya, Iya. jadi Buka banyak. cabang, LDR. Buka cabang. Ibadah. Sukses. Ibadah aja kita Stres LDR makin. loh. Iya, Iya, ibadah betul, aja betul. LDR kita. Iya. Tapi stres banget ya kalian ya. Kalau Karena sekarang aku udah menikmati, terlalu menikmati. jadi udah mulai terbiasa dong ya. Bukan cuma terbiasa, kayaknya terlepas dari coronanya ya. Aku lebih suka keadaannya kayak sekarang. Sekarang lebih Mungkin kalau- lebih di mana? Ada beberapa orang yang pernah ketemu, cuman saya lupa siapa yang ngomong kayak kamu mukanya lebih fresh, kayak lebih bersinar gitu. Ya kayak awal-awal masuk PSBB bukan karena obat-obatan atau sabun cuci muka, tapi mungkin karena jarang keluar jadi nggak kena matahari. Gimana ya kali ya. Tapi sekarang saya tuh kayak menikmati suasananya, kayak di rumah aja, nggak pernah ada yang menuntut ngajak ke mall. Oh gitu ya. Oh jadi maksudnya ini Saya tahu orangnya kayaknya. lebih Itu loh yang keluar duitnya, tapi kayak di rumah lebih punya waktu banyak, kayak Jojo bilang belajar. Sekarang Sama kan Dev. untungnya selama di rumah internet nggak pernah putus. Yap. Jadi kayak belajar dari YouTube tuh banyak banget ilmu-ilmu yang baru gitu. Terus dengar-dengar macam-macam. Oh ya sekarang mulai belajar ternak cupang. Wow. jadi juguragan cupang ya. Belum. Tapi Sun. sudah banyak menemukan aktivitas-aktivitas yang memang akhirnya bikin saya betah di rumah. Kalau dulu kan kemarin-kemarin, biarpun saya nggak kerja kantoran, tapi bisa dibilang jarang banget di rumah. Keluar. Terus. Jadi mungkin ya, kalau main nanya, mungkin dengan pandemi ini kita di rumah, kita kan dipaksa untuk mikir kan, ya nggak sih? Dipaksa untuk mikir, menciptakan suatu hal yang baru, atau mungkin bagi teman-teman membuat satu hal yang baru. Ada nggak sih di diri kita? Dulunya aku nggak gini loh, tapi sekarang ya aku kerjain daripada aku nggak kerja apa-apa. Gimana? Ada nggak? Ada. Pastinya ada dong. Karena kan manusia kan Keterampilan. beradaptasi ya. Betul. Manusia beradaptasi, nggak mungkin kita 1 bulan lebih di rumah terus yang bengong-bengong aja. Makanya tadi aku bilang ternyata work from home di rumah itu nggak seburuk itu. Terus Basically aku bukan orang kayak Kopen yang lebih suka diam-diam di rumah. Pokoknya kalau dulu sebelum pandemi ini kalau bisa keluar di luar rumah deh gitu kan, dibandingkan di rumah lebih betah di luar rumah sebenarnya. Jadi rumah udah kayak kosan gitu kan, cuma buat istirahat doang. Tapi begitu pandemik mau nggak mau dong, karena kan kita sebagai rakyat Indonesia harus mematuhi anjuran pemerintah juga, walaupun sebenarnya ya
pengen banget sih keluar gitu kan, cuma akhirnya ya udah menuruti anjuran pemerintah di rumah. Tapi kan kalau di rumah terus akhirnya bete juga ya nggak ngapa-ngapain kan, karena kalau udah biasa ngerjain sesuatu terus tiba-tiba harus diem begitu aja kan apa ya, bosen, panik, kayak nggak hidup gitu, kayak nggak hidup. Akhirnya itu dia, mulai ada aja sih yang dikerjain, mulai beradaptasi dengan keadaan kan, nggak bisa ada pemasukan sama sekali dan lain-lain. Akhirnya? Kalau Kopen ternak cupang, aku ternak gecko dong. Gecko. Dan ternyata kalau nggak dalam keadaan seperti ini aku tuh nggak tahu ada hal-hal yang bisa dikerjain dan penghasilannya lumayan banget. Ini Lumayan judulnya banget. kadal merah kadal. Kadal merah kadal. Kenapa harus ke kadal sih? Nggak tahu, jadi kayak emang suka kadal aku ya? memang basicnya suka sama binatang kan, suka sama ngadalin binatang, ya? akhirnya nggak ngadalin. Kalau itu kan sebuah kutipan. sifat dasar manusia mungkin ya. Tidak. Saya manusia loh. Ya, basicnya emang suka binatang, terus nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya intinya tiba-tiba kurang lebih pas ngeliat itu kayaknya, ada kesempatan nih walaupun dalam keadaan kayak gini nggak perlu modal terlalu banyak dan lain-lain. Ternyata oke juga loh. Jadi ya walaupun keadaannya kayak begini, yang pasti pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kayak di kos ngapain aja? Waduh, kalau Kopen pelihara cupang, Ko Jojo pelihara gecko, saya pelihara apa ya? Enggak dong. Bukan semut, apa ya? Saya pelihara apa ya? Gak usah pelihara sih, ada kegiatan Saya- lain gak sih? Saya pelihara rambut nih, jadi Oh, gondrong banget ya kan. Harus sesuai dong ya. Iya, makanya Oke, sesuai oke. sama. Kalau selama pandemi ini sih jadi ngerasa yang tadi kayak Kak Jojo bilang kan, di rumah tuh kayak ngekos gitu. Nah, sekarang saya jadi ngerasain ngekos yang beneran ngekos, maksudnya ngekos yang kayak rumah. Karena kan selama sebelum pandemi itu ya kerja, dan setelah kerja ya kerja lagi gitu kan. Maksudnya kerja part time dan sebagainya. Jadi kosan tuh udah kayak hotel aja buat istirahat dan refresh aja. Tapi sekarang yang bener-bener Tinggal harus ya. iya bener-bener tinggal di kos dan harus bener-bener memaksimalkan apa yang ada. Ini saya cuma punya satu kamar nih gitu loh. Di kamar mau diapain gitu kan. Terus ngerasain jadi apa ya, kayak tadi dibilang sama Ko Jojo kalau kita tuh manusia tuh beradaptasi. Dan rasanya sih selama pandemi berlangsung ini, selama kita cuma di rumah aja tuh kayak ngerasa kita tuh lagi memaksimalkan fungsi kita sebagai manusia. Entah idenya kita, entah kreativitasnya kita. Nah, itu tuh benar-benar dimaksimalkan ketika kita sedang menghadapi pandemi ini. ya. Terus jadi lebih menghargain waktu ketemu sama orang lain sih kalau sekarang. Yes. Gitu. Kemarin kan juga sempat pulang tuh Kak. Jadi waktu di rumah ketemu dengan orang tua, ketemu sama keluarga tuh kayak Kayak seneng banget ya. heaven gitu. Karena udah jarang ngeliat manusia Iya ya. bener gitu. Meskipun pertama pas ke airport gitu kan ngelihat orang banyak tuh kayak kaget gitu, kayak bener-bener keluar dari gua. Ya karena gitu. Ternyata airport udah gini ya sekarang ya. Terus tapi juga sisi positifnya adalah kebetulan tuh kosanku tuh kan kosan yang khusus karyawan gitu. Sebagian besar tuh karyawan, kayaknya sih karyawan semua sih, karyawan-karyawati. Jadi yang kami tuh emang nggak pernah berinteraksi, tapi sekalinya pandemi ini akhirnya jadi Udah kenal semua dong. jadi kenal semua. Jadi tiba-tiba nggak kenal semua sih, jadi tahu oh yang tinggal di kamar sebelah ini namanya siapa gitu. Hari pertama ketemu, hari kedua minta garam, hari ketiga pinjam charger, hari keempat udah ngegosipin penghuni kos yang lain. Indahnya kebersamaan. Soalnya katanya pandemi ini bisa merekatkan segala sesuatu bagi orang. Ya, setuju. Ya nggak sih? Setuju, Karena setuju. karena pandemi ini yang kayak Opendi yang mungkin biasanya dulu David jarang lihat kan, sekarang udah ngumpul terus. Jojo. Kalau David selalu lihat saya karena kan emang selalu Oh, iya. kita di rumah. Cuman kayak kakak tadi bilang, kalau saya sih rumah juga. Oh, iya kayak sih, gitu juga bilang, iya. rumah tuh kayak tempat kos dulu ya. Sampai terakhir tuh Indah bilang, sekarang kayaknya tetangga sering lihat lu. Gitu. Dulu saya punya rumah 2 lantai, di atas tuh kokonya, kokonya Indah tinggal sama keluarganya, kita di bawah. Nah, bawah itu kan ada beberapa ruang. Selama bertahun-tahun saya tinggal di situ, saya
saya itu cuma ngerasa kayak saya itu cuma di kamar, jadi masuk sampai rumah, masuk kamar, kerjanya di kamar, tidur di kamar, makan pun di Iya, Bang. kamar. Tidur di kamar ya pasti. Iya, tidur ya di kamar. Maka kerja di kamar, makan tidur di rumah. Jadi Oke. semua di kamar. Nah, sejak pandemi mulai deh ngerasain punya ada ruang tamu pakai buat cepat. Ada tempat cepat, terus nyuci cepat kan di garasi tuh, bersihin garasi, nyuci. Jadi setiap hari saya itu di luar. Terus percaya nggak percaya nih, ternyata pas pandemi si Indah baru ngobrol sama tetangga jarak 2 rumah dari kita. Oh ternyata mereka jualan sepatu, jualan lain. Lalu Dulunya nggak tahu. tinggal di sini kita tahu. 2 rumah aja ngapain? Udah berapa tahun itu, Bang? Kayaknya dikit lagi menangin jiwa. Luar biasa. Karena dulu kan kayak gitu. Karena kita keluar, kadang malah dulu Iya, waktu iya. mama masih di Terkongan Nginep. sekali keluar seminggu baru pulang seminggu kemudian. Jadi kayak gitu kan. Sekarang hampir jarang keluar, jadi interaksi ketemu tetangga ini kayak gini, ternyata lingkungan rumah saya kayak gini. Oh iya, iya. Jadi akhirnya kita itu bisa dengan pandemi ini, istilahnya pandemi ini memang merubah memang situasi ya yang ada. Iya. Sehingga mungkin dulunya kita cuek, nggak tahu, ternyata di sekeliling kita ada makhluk hidup ternyata. Karena mungkin saking sibuknya manusia ya dulu, kerjaan kita dulu, sehingga waktu akhirnya gini, maksud aku dengan pandemi ini ada hal-hal lain yang ternyata kita udah lupakan. Iya. Ya nggak sih? Ada hal-hal lain yang seharusnya ini loh, ada hal yang baik yang seringkali kita lewatkan, bukan kita nggak mau ya, tapi kita lewatkan. Iya. Kayak berinteraksi dengan orang, ternyata Kopendi ada tetangga yang seperti ini, mungkin Jojo ini Keke, ada teman-teman ternyata yang mungkin siapa tahu bisa memenangkan jiwa istilahnya. Kan kita nggak tahu Betul, kan. betul. Akhirnya kita melewatkan hal-hal itu dengan Yes. pandemi ini. Jadi mungkin juga bagi teman-teman jangan terlalu menyalahkan situasi yang ada. Setuju. Ya nggak sih? Betul. Kalau aku sih selalu ya, dalam setiap kejadian itu pasti ada sisi baik. Ya nggak sih? Mau dia itu mungkin bagi kita manusia itu fatal banget, tapi pasti kalau biasanya kan kita orang Indonesia udah celaka, untung nggak apa-apa ya. Selalu ya ada nggak sih? untungnya, Kita selalu ada ada untungnya untungnya. dong. Ya nggak? Untung cuma motornya. Iya. Padahal udah celaka tuh. Benar, karena di Indonesia, tau nggak kenapa? Kenapa kayak gitu keadaannya? Karena di Indonesia banyak yang namanya untung. Oh iya ya. Kalau di Amerika laki, Laki ya. Oh, Oke. bener. nggak ada untung. Tapi kalau kita anak Tuhan beda kan. Beda. Beda Udah dong. celaka puji Tuhan. Ya. Padahal udah gini. Soalnya dulu pernah ada ini kesaksian oleh teman-teman. Ada ini punya perusahaan, dia bukan kerampokan, dirampok. Tapi dia ngomong gini. Dia bersaksi, puji Tuhan saya kerampokan. Perusahaan saya dirampok, tapi awalnya dia ngomong puji Tuhan. Ya, ya. Jadi istilahnya kita Mensyukuri segala ya, sesuatu. Untung tuh rampok nggak dengar ya. Iya. Balik lagi. Udah datang lagi. Oke, akan membuatmu lebih beruntung. Yes, Jadi benar. kalau kita mau ngomong lebih lanjut lagi ya, pandemi ini sebenarnya bagi kita ya, yang mungkin masing-masing aja bisa jawab. Kalau kalian lihat yang memang berpengaruh dalam aspek kehidupan kalian itu apa? Untuk pandemi ini, Ekonomi sih paling pas. ekonomi. Itu Dampak. pasti. Mungkin itu Ekonomi itu pasti sih aku rasa ke semua orang. ya. Tapi maksud aku lebih spesifik lagi, mungkin dulu aku mungkin nggak semarah-marah atau nggak seceria, kan bisa kan itu mengubah sikap Ya, orang kan betul, maksudnya. betul. Dari mungkin orang dulu ceria karena pandemi dia jadi marah-marah, mungkin dari dulu dia marah-marah karena di rumah terus, Ya. udah ceria jadi belajar gitu nggak sih? Ya. Kayak dulu ya. Eh, Apa sih yang merubah mungkin dari sikap karakter lah?
Oke, kalau dari sikap mungkin yang tadi udah aku bilang sih di awal. Maksudnya saya sih apa ya? Memaknai. Menggambarkan diri saya Menggambarkan. itu sebagai orang yang suka apa ya? Gerak lah pokoknya. Jadi nggak bisa diem gitu, harus sibuk ini itu, tapi tidak menikmati quality time dengan banyak orang. Jadi quality time saya adalah ketika saya selesai bekerja di kos dan ya udah menikmati waktu sendiri itu tadi selonjoran, terus nonton seperti itu. Tapi di pandemi ini akhirnya saya lebih ke memaknai bahwa ya kamu tuh nggak bisa hidup sendirian gitu loh. Lebih menyenangkan ketika kamu tuh ketemu sama banyak orang gitu. Jadi lebih memaknai ketika ada orang yang nanyain kabar tuh. Saya lebih Responnya. responnya lain sih itu yang Oke. pasti. Terus jadi selama pandemi ini jadi kayak ngerasa bahwa itu tadi sih balik lagi bahwa kita tuh jadi manusia lagi gitu loh. Ya, ya. Manusia yang makhluk individu yang kitanya Kembali jadi makhluk sosial ya. ya mengembangkan apa yang ada di diri kita, tapi juga kita tuh tahu kalau kita tuh emang bener-bener makhluk sosial yang kayak tadi Ko Jojo bilang kan semua orang kena dampak ekonomi. Kita tuh ngerasa nggak sih kalau kita tuh lebih sensi sama kemanusiaan sekarang gitu, maksudnya Iya. melihat bahwa wow ternyata semua orang susah loh gitu loh, wah semua orang ternyata ngalamin hal yang sulit loh gitu. Jadi kitanya lebih nggak egois dan mengasihani kecapean kita sendiri sih Yes. gitu loh, karena kita ngelihat bahwa semua orang itu juga ngerasain hal yang sama gitu. Tadinya kerja udah nggak kayak manusia tuh, maksudnya kayak robot ya. Iya Iya, benar, benar. Karena kita memang Kayak diatur. sosial. Iya. Karena kita memang diatur kan dari jam kalau kayak jam 7 sampai jam berapa? Jam 5 lah. Iya. Jam 5 belum ada kegiatan lain. Enggak sih. Ya pulang rumah langsung tidur gitu terus setiap hari kan. Seringkali juga aku pikir gila ya kalau kita kerja atau orang lah kerja di counter kan, dia sampai dari itu kan dari jam 8 sampai jam 10 terus gitu mengulang itu hidupannya apa? Kayak memang polanya memang udah parah, tapi kan dengan sekarang banyak merubah sikap orang. Betul. Iya nggak sih? Gimana Jo? Kalau aku sih karena aku baru menikah. Cie. Oh jadi Wah, bulan Ini madunya panjang. bulan madunya. Iya. Ini bagus banget ya. Menjalani Oh, baik, saya kan tahun- belajar. Oh, iya. Mari Ini kita saya belajar. Jadi kan 1 tahun pertama aman-aman dong, masa berjalan seperti normal dengan suasana yang baru. Terus begitu masuk tahun 2020, masuk ke tahun kedua pernikahan saya, jeng 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 jeng, gitu kan, jeng 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 jeng. Kan orang bilang kan, lu kalau nikah itu, lu tiap hari tuh bakal lihat dia, gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi lu masih kerja men, lu Ya, masih oke, kerja. oke. Tak sore baru ngeliat dia Ya. lagi. Ini Ini tahun bener-bener. 2020 bener-bener 24 jam 24 lu jam. ngeliat dia gitu kan. Nice. Tapi tetap setia. Tapi tetap dong. Maksudnya jadi pelajaran juga buat aku secara pribadi lebih mengenal istriku. Oke. Cie, lebih belajar mengerti satu sama lain. Terus sama ada satu hal lagi sih yang menurut aku Tambah cinta dong. Pasti, itu Oke. pasti dong. Harus dong. Yes. Ada satu hal lagi yang menurut aku selama pandemi ini ada sedikit perubahan. Di Itu- kamu. Enggak. Udara Jakarta. Ibu. Oh iya. Udara Jakarta Lebih nggak segar pernah- dikit nggak lah. pernah seseger ini gitu loh. Yes, Biasa yes, kita bangun pagi tuh nggak ada seger-segernya men, bangun pagi ya udah bangun aja gitu kan. Tapi kali ini ngerasain tuh bangun pagi tuh ngirup udara kayaknya ada yang berbeda nih sama udaranya gitu kan. Biasa udara yang penuh polusi, kita udah nggak pernah lihat bintang kalau malam. Ya, bener nggak sih? sekarang ada. Sekarang Sekarang ada ada. bintang loh kalau malam. Kalau kalian masih perhatiin, kita udah bisa lihat bintang kalau malam. Jadi buat aku pandemik ini epic gitu kan. Makanya aku bilang epic kenapa? Nggak sekacau itulah, nggak semenyeramkan itulah. Banyak hal-hal baik sebenarnya. Sisi yang baiknya terjadi. tuh juga kalau dibilang kan we see the bright side. Bright Ya. side itu bright Nah, banget iya, gitu iya, loh. iya, Jadi bright kita benar-benar banget. bisa Ah, melihat benar. wow, ternyata efeknya bagus juga gitu loh Ya, dengan banget. kita Bagus menghadapi banget. kondisi ini gitu. Ada Orang- bintang di gelapnya malam. Iya. Yoi. Kapan lagi di Jakarta ada bintang kan? Kalau siang juga cerah banget loh langitnya. Kita udah lama nggak lihat Jakarta kayak gini. Dan Jakarta nggak terlalu macet sih. Kalau aku itu sih yang paling Iya. penting. Sekarang udah macet lebih malam. Sekarang udah mulai macet lagi sih. Tapi Ya. di titik tertentu. Ya, longgar udah. terus, longgar Ya. terus. Kalau jalur aku sih aman sih, enak. Iya. Hari ini aku bolak-balik
enak. Oke. Kalau kayak Jakarta dulu aku bolak-balik kayak hari ini aku bisa mati aku. Tapi ini ya memang sih kalau kita juga sebagai manusia kalau pengen cari hal yang positif itu dalam dunia itu pasti ada lah. Dalam setiap hal kalau aku sih. Pasti. Sama satu lagi sih, ini mewakili suara para gadis dan wanita di luar Oke, sana oke, yang kalau oke. mau berangkat kerja pasti ada waktu tersendiri untuk make up. Ya Oh, nggak sih? iya Bener dong. nggak? Jadi tuh Nggak mepet-mepet dong ya. iya, jadi tuh kita jadi lebih punya waktu untuk santai lebih banyak karena Kirain sekarang tadinya kan nge-makeup ruang segini nih. Sekarang karena pakai marker jadi Oh iya, tinggal segini. Tinggal Iya atas sih. doang ini kalau iya saya. juga sih. itu Bedaknya termasuk- ngirit dong ya. Oh jadi bedakan sampai sini Iya. tidak? Sebelah Nanti sini saya doang. dimarahin MUA. Enggak. Jadi lebih apa ya, hektiknya pagi itu tuh lebih ya kita lebih santai sekarang. Maksudnya nggak yang belum pakai foundation, belum ini, belum itu, belum ini Everything gitu. under control ya sekarang. Iya, sekarang jadi lebih nyantai. Oke. Ya, Setuju. aku pengen nanya buat teman-teman. Di masa pandemi ini, kalau kalian sadar, ini adalah tahun, kalau aku ngomong ini tahun pertama. Kalau bicara kayak gimana ya, kayak kita di restart loh. Setuju. Ya nggak sih? Banget. Jadi dari setiap kehidupan kita di tahun 2020 ini, semuanya pertama. Mungkin kalau aku kasih contoh satu, pertama dalam kehidupan saya adalah dimana 3 bulan, hampir 3 bulan, 4 bulan, saya nggak pernah lihat ruang gedung PV. Tahu nggak PV? Fluid Village. Ya. Pertama dalam kehidupan saya istilahnya saya nggak pernah ke mall. Yang biasanya dulu itu pokoknya setiap minggu itu kalau nggak sekali 2 kali, pokoknya weekend lah kita harus ke sana. Meskipun nggak ngapa-ngapain ya udah ambil absen lah ke sana. Setor muka, setor Iya, muka. setor muka. maksudnya 3 bulan cuti ke mall ya. Iya, jadi banyak orang kan pasti gitu kan. Mungkin buat Kopendi yang pertama di tahun 2020 ini yang biasanya seperti ini akhirnya enggak. Yang baru pertama kali. Ya, pertama dalam kehidupan Pertama Kopendi. kali Saya ngerasain berkali-kali berturut-turut makan masakan istri. Wow, itu berat itu. Luar Oh, biasa. berat. berat. Semoga istrinya kan. Tapi awal-awal sih enak. Lama-lama. Ya, lama-lama ngebuat kita pengen jalan di luar. Tapi kan, ya, intinya kita tuh punya selera makan yang di antara Rada. banyak perbedaan kita. Wah. Kita tuh punya selera makan. Bener. yang sama. Jadi dia masak, ya biasanya saya suka. Oh, kalau aku bertolak belakang makanya aku ngomong berat. Soalnya aku orang Manado, istri aku orang Chinese. Oh. Aku yang suka masakan yang pedas, dia nggak suka pedas. Jadi air Manado. ya kamu beda. Jadi begini hidup pernikahan itu ya. Oh ya, by the way, Pernikahan ke yang belum nikah. ya masih jomblo Hei apa? calon suami, makan masakan aku ya. Pernikahan itu nggak sesimpel itu. Pokoknya nih kalau ntar kamu udah married, kalau suamimu bilang, "Mah, mau isi air galon." Terus lebih dari setengah jam, berarti dia ke warteg dulu. Begitu. Ada. Buat Biasanya- Cinda gitu ternyata. Biasanya kita nalas dulu. supaya Iya. makannya dikit aja. Oh, jadi Boleh. begitu. Sebentar saya chat dia dulu ya. Nah, itu luar biasa sih Kopendi ya. Yang lain gimana? Jojo gimana Apa dong? nih? Yang pertama dalam kehidupan Jojo apa dong? Pertama kali aku bisa 1 minggu nggak keluar rumah kayaknya. Pertama dalam hidup ya. Itu pertama dalam Weekend di rumah. Aku semenjak SMP kayaknya. Aku mulai SMP itu hampir tidak pernah tidak keluar rumah setiap hari. Pasti harus. Jadi ya. pasti. Ya kalau dulu kan sekolah pasti kan. Maksudnya di luar kegiatan normal pasti main keluar rumah. Pasti mainnya tuh keluar rumah. Nggak pernah yang main diem di rumah gitu. Itu adik-adikku begitu dua-duanya, mereka mainnya di rumah. Aku yang di luar rumah. Terus jadi pandemi ini bener-bener kayak yang 1 minggu dalam rumah tok nggak Dan betah. kemana-mana dan mau nggak mau mesti betah, Betah ya? tidak mau nggak mau mesti betah. Dan akhirnya ternyata bisa juga kok. Dan tadi lagi itu pertama kalinya aku
memutuskan melakukan ternak gecko. Kenapa nggak toke sih? Gecko kan sejenis toke. Oh gitu ya. Lebih Iya lucu. dong. Jadi kalau gecko itu ngomongnya gecko. Enggak, dia nggak ada suaranya. Oh, kirain. Oke. Kalau toke kan ada. Jadi pertama kali itu dua hal yang mungkin yang paling ini kali ya dalam hidup aku. Pertama kali aku nggak keluar rumah dan pertama kali aku buat usaha yang berhubungan dengan binatang. Binatang. Itulah kalau aku paling itu. Nice. Saudari. Kalau aku apa yang pertama kali aku bisa lakukan ya? Di waktu kos dulu di ya? kosan? Oh, aku bisa memainkan kunci B minor. B minor di gitar ya, kunci gitar ya. Karena kan tangan aku kan sangat mungil, jadi tuh nggak nyampe. Nah, karena Oh, untuk pandemi B minornya ini, ya? jadi tuh nggak Oke, bisa oke, tuh kalau kunci yang apa sih kalau Palang dibilang itu kayak ya? kunci berdiri gitu Ya, kan. ya. Oke, Jadi akhirnya di pandemi ini saya berhasil memainkan kunci B minor, balok ya? F crash minor, Oke. A crash. Oh Tuhan, itu tuh sangat menyenangkan gitu. Itu tuh sangat prestasi sekali. Terus apalagi ya bikin boba. Ya iyalah ya kan cewek-cewek pasti Oh, lagi dalgona. dalgona ya, jadi udah ngerasain tuh gimana bikin dalgona, bikin apa tuh boba. Jadi ada satu merek tuh ya, Ya. kita nggak disponsori sih ya soalnya, iya. coba disponsori. Iya. Kalau lagi viral tuh dulu bikin kokumi, Oh ya, gitu kan. kokumi. Jadi dari apa. Nah ternyata dengan bahan segini tuh bisa bikin seenak ini gitu. Jadi tuh nemu apa ya, hack masakan gitu loh, Iya, life hack ya, resep-resep resep-resep jalan pintas dan ngerasain jadi anak kos yang sesungguhnya gitu kan, yang dengan bahan seadanya tapi bisa masak seenak-enaknya gitu. Makan sendiri dong. Kegiatannya jadi agak cewek-cewekan sekarang ya. Oh iya, yes, benar. Selain gondrongnya Main gondrongin rambut ya. mengasah masak, femininitas. sok. Dan memang dengan pandemi ini coba lihat kebanyakan orang itu semuanya masak. Soalnya istri aku itu sekarang dia buat karena pandemi ini dia selalu buat empek-empek, siomay. Waduh. Dan itu sampai tengah malam dan itu Kayaknya next episode bisa tuh ada pempek. iya, mau disponsori ya? Oke. Ikan roa mau? Boleh. Oh iya, aku juga sampai jadi bikin roa. Roa kan? Abon roa. Oh, aku sampai nanem itu, nanem Berkebun juga? Iya, berkebun. Wah. Karena di kosan tuh ada kan, ada tanah sedikit ya kan di rooftop gitu kan, sambil habis jemur terus jadi tanam Toge? bawang, enggak. Oh, enggak. Bawang daun, Oke. daun bawang tuh, terus habis gitu tanam apa ya kemarin? Tanam wortel meskipun akhirnya Hidroponik ceritanya, iya, hidroponik. ya dengan bahan seadanya gitu kan. Jadi habis masak sayang nih dibuang, ditanam aja gitu, siapa tahu tumbuh gitu kan. Bawang prainya sudah tumbuh. Kayak gitu, jadi berkebun. banyak Win Harvest Moon kayaknya. Betul. Jadi Apa? 5 minute craft yang di Facebook berguna ya. Iya, betul sekali. Akhirnya bisa menerapkannya Akhirnya bisa sekarang ini. mempraktekkannya. Betul. Supaya kehidupan kita itu seringkali juga kalau kita juga tidak ngapa-ngapain kita terjebak dalam handphone dan data. Yap, Iya. yap. Handphone dan data kan. Betul. Karena Tergantung jadinya. akhirnya kita nge-scroll yang ya seringkali kan kita kalau udah nggak ngapa-ngapain tinggal bolak-balik Instagram lihat yang baru itu lagi Udah scrolling nggak ya, jelas. scroll nggak jelas. Tapi dengan kegiatan-kegiatan ini mungkin juga teman-teman yang nggak tahu ngapain juga cobalah kita tingkatkan kreativitas kita. Oh. Karena Hubungin teman lama juga. Kita Oh. jadi punya waktu Ya. untuk ketemu sama Ya. teman lama. Terhubung Setuju, lagi, setuju. reconnect lagi. Baru Ya, kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu sama 2 teman SMA kan, ketemuan terus ngobrol sampai lama. Terus teman saya ngomong gini, tumben lu bisa. Biasanya di gereja, terus hari ini nggak bisa di gereja. Aku kan rumahnya menurut aku nih dulu, menurut aku rumahku tuh cukup jauh. Jadi kalau misalnya gereja sore nih diajak ketemuan jam 3, aduh nanti mikir kalau ketemuan sama dia nanti mesti jemput dulu anak istri di rumah terus ke gereja lagi, capek. nggak sempet kan. Iya, iya. Oh jadi udah deh nggak bisa deh, biarpun jam 3, jam 2. Nah, kayak kemarin kan ketemuan jam berapa?
dia ceritanya habis dirumahkan lah, terus curhat-curhat ngobrol, ya udah ketemu aja ngobrol, langsung bisa tuh, udah itu jam 3 ketemuan nggak masalah, ngobrol, tumben bisa, sampai malam, jadi pergi lagi masih bisa lagi, biasanya setiap hari ke gereja, gitu, jadi kayak kita tadi bilang sih, Ya. udah lama nih ternyata nggak begini, ingat-ingat masa SMA. Memang Aku juga ketemu beberapa teman-teman SMA yang kalau nggak karena pandemi ini biasa kita ketemu cuma kalau ada yang merit atau enggak ada yang meninggal tuanya. Tapi karena pandemi ini ada waktu sih, nggak tahu kenapa ya jadi ketemu lagi sama mereka beberapa orang. Seumurnya Jojo mungkin lagi masa-masanya peralihan nih. Jadi kita tuh ketemu teman kalau umur kuliah, lulus kuliah nih kantoran lama-lama nih, biasanya reuni gimana? Di pernikahan. Ya. Tuaan dikit, umur hampir 30-an, reunian di rumah duka. Biasanya makanya kita ketemuan tuh ngumpul. Nanti tuaan lagi nih, udah di atas saya nih. Reuniannya di rumah duka lagi. Tapi yang meninggal kitanya. Saya undang mereka datang kayak reunian di pemakaman dua misalnya. Dari amat itu ya. Tapi memang pandemi sedih ya. Salah satu juga sisi baik dari pandemi ini adalah mengingatkan kita juga dari hal-hal, karena coba kita lihat, sadar nggak sadar sebenarnya pandemi ini juga mengajarkan basic-basic yang dulu buat kita. Iya. Cuci tangan, ya nggak sih? Itu kan basic banget. Cuci tangan, hal-hal yang memang yang sebenarnya bisa kita lakuin. Berjemur di bawah Berjemur. matahari, betul. Dulu kan kita kalau di setrap lah, kalau itu dulu kan jemur dulu kita itu ternyata itu baik. Sekarang nggak usah di setrap, kita aja berjemur. Banyak sekarang orang bersepeda, ya nggak sih? Ya. Dengan hal-hal sekarang pandemi. Lagi ngetren banget sepeda sekarang. Ya, tapi sayangnya sepedanya mahal. Aku boleh nanya nggak sih sama kalian? Nah, ya, boleh dong. Selama pandemik ini ada nggak orang deket kalian yang kena dampak langsung dalam arti kena corona? Aku sih nggak ada sih, belum dengar teman atau orang maksudnya teman yang kita kenal gitu, yang kita benar-benar kenal, misalkan teman kuliah kah, atau apa gitu, ada nggak sih? Ada beberapa. Kalau aku sih nggak ada. Yang kena virusnya maksudnya? Oh enggak. Positif. Nggak ada. Positif. Iya, aku juga pribadi nggak ada sih. Aku juga sih ya dijauhkan Tuhan sih, tapi penasaran juga sih. Soalnya kan cuma dengar kan dari ini apa nih? Jangan-jangan ini konspirasi kan? Enggak dong, kita dia itu kalau masalah konspirasi itu ya bukan urusan kita kali ya gitu. Cuma maksud aku dari pertanyaan ini kayak kita nih yang deket-deket, kita kan semua satu gereja ya. Kita beribadah di sini di GPD Al-Uzai, dan puji Tuhan ya, aku pribadi sih nggak dengar ada dari setiap jemaat yang kena ya jemaat di tempat kita yang kena virus corona, walaupun dijauhkan Tuhan sih. Walaupun ada kemarin aku dengar sempat kena DBD. Mungkin ada juga yang memang kesehatannya terganggu, tapi sejauh ini yang aku dengar nggak pernah ada yang kena virus corona ya. Jadi menurut aku sih penyertaan Tuhan luar biasa loh. Itu ada salah satu hal yang harus sangat-sangat kita Iya, syukuri. maksudnya ini salah satu hal positif yang bukan positif ya, kalau buat aku jadi kayak hak khusus gitu loh buat kita anak-anak Tuhan. Bener nggak sih? Ketika orang lain di luar sana banyak yang kena, bahkan jumlahnya kita lihat udah banyak banget dan bertambah. Bukannya aku bilang kita mau nyepelein ya, tapi maksudnya dengan keadaan kayak gini, aku lebih ngeliat kayak, oh, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tuh nyata banget loh di antara kita ini loh, maksudnya karena beberapa dari kita ini, kalau teman-teman boleh tahu, kita setiap minggu masih harus datang ke gereja loh, harus banyak keluar juga, harus banyak keluar. Ada beberapa dari kita pun yang mau nggak mau harus keluar karena faktor ekonomi, kita nggak bisa bohong dong, mau nggak mau. Tapi aku nggak dengar dari kita ada yang positif, gitu kan, ada yang positif. Jadi kan benar gak sih kalau penyertaan Tuhan tuh luar biasa banget? Ya benar dong. Ya, benar pasti. Aku tuh bener-bener kalau aku pribadi, aku tuh ngerasa kayak, oh ini loh, aku punya hak khusus.
privilege khusus sebagai anak Tuhan gitu, anak yang orang yang percaya sama Tuhan. Aku merasakan pemeliharaan Tuhan. Kalau dari kalian nih, sorry nih jadi aku yang nanya nih, karena Enggak sih, aku iya. penasaran sama kalian juga, maksudnya kalau dari kalian apa sih menurut kalian yang pemeliharaan dari Tuhan yang benar-benar nyata di tengah keadaan sekarang? Emang sih selain kita harus jaga diri ya, kayak Om John ngomong kan, gembala kita nggak harus demonstrasikan iman kita. Ya. Maksud Om John itu ya kita bodo amat, nggak pakai masker, nggak pakai, pokoknya ngumpul orang banyak kan. Virus ini kan paling banyak kan kalau kita orang ngumpul kan, Iya. ngumpul orang banyak, nggak jaga diri lah istilahnya. Tapi kalau aku ya sebagai pribadi, kita bisa lihat lah, banyak orang di luar sana mungkin dia orang kaya lah, kurang apa sih penjagaan dirinya, kurang bersih apa. Iya. Tapi toh kalau dia bisa kena, masih bisa kena. Istilahnya Tuhan itu gimana ya? Kalau mengcover orang itu memang kalau kayak kita tahu kan, kayak Ayub kan, iblis pun nanya dulu kan. Ya. Oke bisa, tapi aku angkat dulu pagarnya kan, istilahnya kan. Soalnya iblis bilang ada pagar, nggak bisa aku. Virus ini juga gitu loh. Kalau Ya. menurut aku sih. Setuju. Istilahnya gini, kita pasti nggak mungkin kita nggak pernah ke supermarket. Pasti. Iya. Iya dong, kita mati Harus. kalau ya harus menjalankan hidup dong. Kebutuhan pokok Kita nggak mungkin kita harus di rumah terus, pasti kita keluar juga ketemu orang juga. Kalau Tuhan yang bukan tolong, kalau Tuhan nggak tolong, pasti kita udah kena kok. Setuju. Soalnya apa? Kita mungkin nggak sadar, kita pegang pintu, mungkin udah ada orang yang virus dan kita pegang mulut, pasti udah kena. Ya nggak? Ya. Banyak hal yang bisa terjadi istilahnya. Kalau kata firman Tuhan, kita selangkah dengan maut. Sama sekarang kita selangkah dengan virus, karena virus ini di mana-mana. Tambah katanya airborne lagi sekarang kan. Ya katanya walaupun katanya. kita belum tahu, Belum tahu. nih kepastiannya, masih dikaji lagi. Masih dikaji. Tapi pun kalau misalnya itu pun benar, saya akan percaya kalau kita memang ditolong Tuhan, di cover Tuhan itu, kita nggak bakalan. Yang pasti kita tetap pakai masker dong. Ya. Ya kan? Yang penting kan kita terus ikutin protokol yang Ya. ada, protokol kesehatan. Cuci tangan. Tapi kan misalnya maksud aku gini, meskipun mungkin banyak orang udah lakuin itu, tapi tuh kalau dia masih kena, Ada rencana Tuhan iya. pasti. Yes. Tapi kalau sampai sekarang kita Tuhan masih tolong, masih sehat sampai sekarang ini kan, pernah kan kemarin Kopedi sampai takut kan. Aku dulu sempet takut juga, udah sakit nih, waduh ini apa ini? Tapi berdoa Tuhan tolong, kayaknya enggak. Ya sampai sekarang ya puji Tuhan. Manusiawi kali ya, Ya kalau lagi sakit manusiawi. terus takut. Ya Iya. kita takut itu manusiawi, tapi kalau hilang kepercayaan itu jangan. Yap. Kalau aku itu gitu sih. Kalau aku sih ngelihatnya lebih kayak gini, kayak nggak mau lihat ukuran penyertaan Tuhan itu kan begitu kita nggak kena gitu. Nah, Ya, saya misalnya setuju. satu hari saya kena misalnya kena corona, terus nanti kan jadinya atau orang lain deh misalnya kena nih misalnya. Nanti takutnya aku mengukur dia ini ada masalah apa nih sama Tuhan gitu kan. Jadi Iya. Iya, iya. tapi maksudnya gini loh, di setiap situasi, bahkan di saat kita lagi terkena masalah apapun, termasuk misalnya corona atau pandemi, itu tetap Tuhan itu baik. Iya, iya. Nah, Setuju. aku sih punya pengalamannya gini, buat kita ya, kita share nih, mungkin ini sih amit-amit. Misalnya kalau ada di antara kita atau om kita atau orang tua kita yang kena penyakit ini, kalau aku lihat penyakit ini kan banyak yang meninggal bukan karena penyakitnya sebenarnya, tapi karena stresnya. Takut ya. Orang bilang tuh, oh dia meninggal bukan tunggal karena COVID, tapi penyakit lainnya yang kambuh. Tapi menurut aku yang lebih ini aku bukan dokter, bukan juga ahli atau apa, tapi cuman teori aja. Teori sih. aja. Kayaknya lebih banyak orang tuh yang stres, karena aku sendiri juga sempat ngalamin kan, stres, tertekan. Bayangin ya, kalau misalnya Om Ektin misalnya, panas dingin, sakit, tau ke dokter, divonis Anda kena, misalnya COVID belum ada, kena kanker stadium 4, Wah. pasti langsung Ya, ngedrop lah. Tadi Iya. masih bisa Iya, naik iya, motor, setuju. biarpun lemas-lemas di Lemes. badannya.
Jadi begitu divonis kanker Langsung lemas. belum ada obatnya, seminggu kemudian pasti udah drop. Biasanya ya rata-ratanya. Sebulan itu udah nggak bisa bangun. Karena pikiran. Mindset. Di pikirannya karena dia udah kena penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Obatnya. Iya. Kalau nggak periksa ke dokter, mungkin sampai 2 Iya. tahun masih bisa aktivitas. Gitu. Biarpun misalnya, sorry itu saya amit-amit ya, orang itu memang kena kanker stadium 4, tahu-tahu dia kolaps aja tahu-tahu, tapi fisiknya segar. Nah itu begitu juga orang COVID. Bayangin kalau kita divonis, kamu kena COVID, terus langsung diisolasi di kamar sendirian, nggak ada TV, nggak ada apa, nggak bisa komunikasi sama teman. Iya. Terus di bayangan kamu masuk semua pikiran, ini penyakit sampai sekarang belum ada obatnya. Yang kena kemungkinan besarnya meninggal. Ya Yes. biarpun datanya banyak yang sembuh daripada Iya, iya. yang meninggal, tapi kan berita yang ke blow up banyak kan yang meninggalnya kan yang Iya. diangkat kan. Yang Apalagi dia- sembuh mah nggak pernah diangkat. Iya. Nah, ini kalau misalnya podcast kita ini didengar sama pemerintah, ciele. Wow. Mestinya di setiap rumah sakit itu ditayangin TV yang dibuatkan propaganda. Yang positif dong. Iya, yang diangkat di situ bukan di setelin TV One, Metro TV atau apapun berita-berita nasional. Setelin satu video yang misalnya kamu minum teh, misalnya contoh kayak gini ya, pasti aku yakin persentase orang sembuh akan lebih besar. Misalnya dia percaya kamu minum teh hangat tiap pagi sama malam, biarpun kamu udah kena pasti sembuh. Iya, iya. Kalau itu terus yang ditanamin, Disugesti dong. Ya. Iya. imun Sugesti. tubuhnya akan ngebentuk. Ngebentuk. Oh, saya minum ini, saya percaya saya sembuh. Pasti saya sembuh. Gitu. Iya. Nah, jadi dimuncul kayak gitu. Tetangga sini semua di kamar sebelah semua sembuh, di rumah sakit ini 90% minum teh ini sembuh gitu. Dibuatin aja propaganda kayak gitu. Saya yakin sih mungkin banyak orang yang sembuh. Saya juga dengar ada cerita bapak sama ibu udah tua. Bapaknya lakinya divonis COVID. Terus istrinya udah tua nih, dia negatif. Terus istrinya ambil keputusan dia nggak mau tinggalin suaminya di isolasi, jadi dia temenin. Terus dokter sama susternya bilang, ibu kita nggak tanggung jawab ya, ibu negatif loh, nggak apa-apa. Saya tanggung jawab sendiri kalau sampai saya positif karena saya temenin, nggak apa-apa. Akhirnya dia temenin suaminya di kamar itu, sampai akhirnya suaminya sembuh dan si ibu tuh, ya dua-duanya keluar dengan keadaan negatif. Ibu tetap negatif. Iya, nggak tahu dia sempat pergi di dalam atau apa, tapi sembuh. Padahal udah tua, resiko kematiannya tinggi kan. Tinggi. Iya. Tapi kenapa? Karena ada teman untuk saling nguatin. Nih aku cerita kemarin tuh ketemu, pokoknya intinya aku sempat menganggap diri aku berpotensi positif. Nah, Awalnya sih nggak takut, cuma pengen ngabarin waktu kita mau ketemu sama Om John kan jadian kan. Aku pikir kalau aku sampai nggak ngomong kayak gini, kalau sampai positif aku nggak enak, beban moralnya nanti kan ke kalian, ke Om John. Akhirnya aku ngomong, Jo, nggak bisa nih, sorry. Kayaknya takut aja sih, nggak yakin 100% sih, tapi mengantisipasi aja. Udah ngomong tuh baik-baik aja tuh masih. Besoknya tuh terus ngomong lagi ke teman, ada 2 orang lagi yang aku kabarin karena dia mau ke rumah, terus aku bilang makanya ini lo mending jangan dulu deh, nanti aja paling kan 3 hari 4 hari lagi juga udah, kalau nggak ada apa-apa ya udah mati udah ya. Dan kalaupun sampai teman saya keluar hasilnya negatif ya udah berarti aman kayaknya kan. Intinya pas makin lama makin banyak saya ngomong ke orang-orang, makin saya kayak stres sendiri ya. terserang gitu. Terus kebetulan kecapean atau apa gitu, akhirnya agak nggak enak badan. Minggu paginya saya panas. Waduh. Waktu panas saya takut bukan saya takut matinya, karena kalau kayak saya positif, saya ngerasa saya masih berani bisa untuk fight lah dan bisa sembuh. Tapi kan saya nggak punya ruang isolasi mandiri di rumah. Istri anak saya udah terlanjur terpapar nih kalau saya sampai positif. Iya. Nah itu yang saya takut, kita harus bisa gimana nih, debitnya kecil, terus gimana ada poinnya, takut kayak gitu. Pokoknya sakit deh. Sampai besoknya Senin pas teman saya kabarin, udah keluar hasilnya negatif. Udah. Ya memang waktu itu udah agak mendingan sih pagi-pagi Senin itu, tapi jauh lebih ngerasa udah pasti Udah ini aman, bukan ya. nih, Iya. lega ini bukan COVID. Gitu nanti gitu. Jadi karena kalau menurut aku soalnya tadi penyertaan Tuhan, kalau menurut aku kayak gini, percaya nggak percaya ya, ke awal-awal COVID aku juga sempat sharing kan di kita di komisi wilayah di
di Komsel View waktu awal-awal, aku selalu bilang keadaan aku tuh memang waktu itu benar-benar tertekan deh. Awal-awal masuk COVID itu dulu aja saya udah nganggur. Kebetulan tapi istri masih ada lah kerjaan kayak hairdo gitu kan. Nah, waktu COVID semuanya di cancel. Dan kerjaan saya yang masih jalan beberapa dipending sampai batas waktu yang nggak tahu kapan mulai jalan lagi. Yes. Berat sih. Waktu itu yang tegang sih, ribut lah gitu. Pokoknya kita tuh di rumah tuh sering jadi tegang lah karena kan ya gimana nih tahun ini David sekolah nih. Itu intinya tegang lah berapa ini. Terus akhirnya kita berdua sih belajar satu hal. Kalau ribut diributin terus ini masalah nggak ngasilin duit juga kan, nggak bikin David bisa sekolah juga. Yang ada nih ekstrimnya saya ngomong aja, ya udah paling salah satu di antara kita mati duluan deh, entah saya atau kamu nih, kamu harus stres kan, karena stres kan, ribut terus kan masih stres kan, keluar nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa, cari duit emang udah nggak bisa. Jadi udah deh kita tenang aja, nggak ada duit, nggak ada apa, yang penting jangan hilang damai sejahtera. Makanya ayat yang saya baca tuh itu ngerema banget tuh, karena Tuhan gandum secupak sedinar, apalagi jelai 3 cupak sedinar. Ada masa-masa juga tai ayam katanya harganya mahal banget, tapi jangan hilangkan anggur dan minyak dari kamu. Itu jangan hilang, maksudnya jangan hilang pengalaman kamu, jangan hilang sukacita kamu, pokoknya jangan sampai. Ya kalau aku sih remahnya di keluarga waktu itu, ya udah jangan sampai kita hilang damai sejahtera. Kenapa? Karena kalau nggak ada damai sejahtera nggak ada Tuhan di situ. Kalau ada Tuhan sesulit apapun, udah deh tenang aja deh. Tapi kan untuk percaya tenang aja deh itunya waktu tabungan tinggal 50.000 butuhnya doang. Iya sih. Nggak gampang. Itu dan itu udah bertiga. Makanan saya sama Indah bisa lah puasa. Tapi makanan anak saya kan nggak bisa dikurangi. Gitu. Itu yang kita takutin, tapi benar penyertaan Tuhan benar-benar kami rasain. Dan sekarang keadaannya sekarang saya bisa bilang di kondisi yang sekarang keuangan kami jauh lebih bagus dari dulu daripada bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Karena tidak ke mall. Berkatnya. Pengeluaran jauh lebih. Setuju. Iya, karena ke mall itu tidak cuma belanja doang, bensin, parkir. Membuat besar pasak daripada tiang. Pergi ke mall. Tapi benar loh, benar tiba-tiba Tuhan kirim. Waktu kami putusin, waktu kita diskusi itu, udah deh pokoknya jangan ribut deh, berarti ribut ya mulai sekarang ya. Udah ribut juga nggak jadi duit kan, udah tenang-tenang aja. Yang semua yang kemarin udah terlanjur ribut ya udah kita selesai, kita damai aja udah. Mulai deh sekarang saat yang baru. Tiba-tiba ada aja kerjaan kecil sih. Terus saya ngomong, tidak saya ingat, nih lihatnya. Baru kita putusin kayak gini, ada berkat Tuhan. Kecil, kira kecil banget, tapi cukuplah untuk kita napas. Gitu. Terus sekarang ditambahin lagi. Ada klien yang kita nggak tahu dari mana kerjaannya datang terus dan gampang banget. Gitu. Cuman saya terima filenya, saya edit dikit, saya oper. Nggak pernah ada kerjaan segampang ini dan serutin ini dan pembayarannya secepat ini. Gitu. Kayak Tuhan kirim benar-benar berkat yang ya itu berkat di balik damai sejahtera itu. Jadi waktu saya sekarang belajar kayak gini, Tuhan itu kayak kita punya orang tua yang kaya banget, tapi itu orang tua bijaksana banget. Kita mungkin nggak dapat motor seperti teman-teman SMA kita, nggak dapat mobil sport dari orang tua kita, tapi kalau kita percaya sama dia, kita nggak akan komplain. Kok teman saya dapat mobil sport, saya enggak nih, berarti papa saya jahat. Itu kan yang jahat bukan papa kita, tapi kita yang jahat kan, karena kita nggak ngerti. Tapi kalau kita percaya aja, biarpun kita nggak dapat berkat berlebih-lebihan, tapi apapun yang kita mau dicukupkan. Bahkan sometimes lebih dari cukup. Bahkan berkat, kalau saya ngerasa sekarang berkat yang saya terima lebih dari apa yang saya kerjain, effort yang saya kerjain. Gitu. Nah itu sih yang benar-benar saya rasain. Nah masa pandemi ini buat saya itu kayak retret 3 bulan aja. Udah 3 bulan lebih nih ya kan? 3 bulan lebih kan kurang lebih buat saya, karena saya mulai dari Januari emang udah jarang keluar, Februari apalagi ya buat saya 1 tahun ini selama 2020 ini retret. Nah buat saya pribadi tantangannya kalau lepas dari retret ini terus saya nggak berubah jadi lebih baik,
Nah, betapa sia-sianya saya hidup di dunia udah setua ini gitu maksudnya. Kalau nggak ada berbagai hidup saya yang jauh lebih berubah jadi lebih baik. oke. Kita 3 hari aja kan harusnya mengubah, kita nggak punya impact lah. Biarpun ada orang bilang sekarang bahasa sinisnya, ya paling berubah seminggu, habis itu balik lagi dosa-dosanya semua. Ya kita kan nggak mau gitu. Nah ini yang 3 bulan ini. 3 bulan. Maksudnya kayak saya banyak berubah lah pemahaman saya tentang hubungan sama Tuhan, tentang kekristenan. Oke. Itu banyak, kayak saya bilang dulu bahasanya tuh redefinisi ulang gitu. Saya mulai redefinisi lagi hubungan saya sama Tuhan kayak apa gitu. Mungkin ya kita semua kan nggak bisa ke gereja kayak dulu ya, Yap. nggak bisa pelayanan kayak dulu gitu. Tapi saya menemukan seperti ya kayak hubungan sama Tuhan yang Lebih dekatnya. iya kayak beda aja sama Beda yang aja. dulu. Dan nggak tahu sih, mungkin saya salah atau apa. Saya ngerasa saya lebih sejahtera kayak sekarang. Gitu. Maksudnya Dengan berhubungan- situasi sekarang iya, ini. berhubungan sama Tuhan, terus cara saya ngelihat orang. Tadinya kok saya begini ya, mungkin si ini begini nih. Itu dulu kan kita punya pandangan kayak gitu kan, sering punya mikir-mikir sendiri. Kok dia misalnya nggak konteks saya atau apa gitu, terus sensi sendiri akhirnya ini sendiri. Jadi sekarang lebih positif dong ya. Mulai toksik itu dibuang. Detoksifikasi. Ya, jadi satu saya hilangin toksik, mengubah pola pikir. Saya boleh share dikit lagi nggak? Boleh. Jadi kita ambil keputusan waktu itu satu hal lagi yang sangat berubah di hidup kami sekeluarga adalah kita stop untuk bilang kita kurang. Wah. Jadi Meskipun dalam keadaan kurang. iya, sebelum pandemi saya daftar Grab sampai karena situasi keuangannya dan nggak ada follow up. Akhirnya saya semangat banget waktu itu. Udah deh. Sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi ini saya daftar untuk jadi Gojek kalau nggak salah itu. Daftarnya pakai aplikasi. Saya semangat banget kayaknya. Udah deh, biar aja lah dapat sehari 100.000 pun lumayan deh saya mau pulang bersih gitu. Udah deh cukup lah buat saya kayaknya. Dan saya akan kerja keras nih lebih. Ya siapa tahu sehari bisa 300.000. Itu kan lumayan nih 1 bulan ya kan. Udah sampai mikirnya kayak gitu. Udah sampai mikir nanti saya kerjanya begini, persiapannya saya harus beli ini beli itu, nanti gimana nggak diterima. Terus waktu pandemi ada program pemerintah tuh apa namanya yang belajar gratis, yang belajar gratis dari pemerintah yang mesti daftar apa namanya? Prakerja. Saya daftar kartu prakerja karena membuat saya tergolong orang yang susah dan saya perlu itu menurut saya ya, karena saya minus loh, bayangin tabungan saya udah benar-benar hampir nol. Menurut saya berhak untuk itu dan Tuhan pasti meridoin lah saya ke situ. Karena dengan kan kalau lulus itu nanti dapat bantuan pemerintah sebulan berapa duit lah, lumayan lah untuk ini. Akhirnya nggak keterima juga. Terus saya mikir ya udahlah, itu mungkin bukan berkat saya, banyak orang lain yang lebih perlu gitu. Nah jadi akhirnya saya putuskan untuk nggak mau lagi mandang diri kami ini kurang, enggak gitu. Makanya kita bikin satu program namanya Kasih Titik. Itu bermula dari pemikiran yang kayak gitu. Inspirasi namanya saya dapat waktu saya nonton Helmi Yahya, waktu dia ini sama Deddy Kobuzier kalau nggak salah. Oh iya. Dia bilang bangsa Indonesia itu bangsa yang pamrih. Kenapa? Terima kasih. Ya. Take and give itu cuma istilah di Indonesia, di Inggris, di nggak ada, ya. Amerika, di Eropa nggak ada. Nah bangsa yang pamrih harusnya kan kita ngasih dulu. gitu. Ya. Nah inspirasi namanya dari situ. Di balik itu nggak tahu dia konfirmasi lagi itu benar atau enggak atau apa gimana. Tapi omongan itu ngebuat saya oh ya dapetin namanya Kasih Titik. Udah nggak usah Nggak ada koma, nggak ada lanjutan ya. Nah itu untuk eksternalnya ya, untuk yang keluar. Jadi apa sih yang bisa kita kasih, udah kasih aja. Nggak perlu tanya lu agamanya apa, gitu. Nggak perlu tanya nanti ke depannya ya. Maksudnya harusnya kita nggak perlu tanya
kalau saya kasih dia pakai buat apa? Kalau kan kadang gitu kan. Iya. Alasan pembenaran kita nggak mau kasih ke ekonomis adalah kalau saya kasih nanti dia beli rokok. Oh, saya nggak kasih dia mendingan. Udah Iya, urusan dia mau pakai buat apa. Kalau waktu itu ketika mau tergerak kasih. Udah. Ya. Mau dia pakai buat apa terserah dia. Nah, insight-nya dari dalamnya itu adalah waktunya kita kadang-kadang kita harus kasih titik di hidup kita. Iya. Kalau kita nggak berhenti untuk bilang kita cukup, kita nggak akan punya mindset untuk ngasih Ya. ke orang lain. Betul. Karena kita ngerasa masih kurang. Yes, Saya yang harus dikasih, masa saya harus ngasih? Iya. Gitu. Setuju. Jadi udah waktunya kita kasih titik di hidup saya untuk udah deh, saya nggak mau ngasihani diri saya lagi. Apapun keadaannya ya, saya percaya aja Tuhan pasti tolong saya. Yes. Nah selain itu adalah banyak-banyak hal lain, kasih titik di hidup kita untuk hal-hal toksik selama ini. Banyak banget akhirnya jujur ya karakter saya tuh dulu tuh mungkin kelihatan di luar kayak orang baik atau apa, enggak banget. Fake ya mungkin bisa dibilang bukan fake sih, mungkin kayak saya ke Jojo ini bisa baik nih. Oh, tapi yang lain nggak? Saya ngerti. ke itunya ke Ya. yang orang-orang yang lihat, Ya, ke keluarga lah, kemana lah gitu. Jadi itu titik balik sih, maksudnya kita belajar untuk kasih titik ke hal-hal yang toksik di hidup kita. Benar. Jadi kayak tadi si Keke bilang harus di detox nih, retret 3 bulan. Ini harusnya udah cukup untuk kita ngedetox hidup kita dari toksik. Toksik itu bukan orang lain ya. Oh sini toksik, saya nggak mau teman lagi sama dia. Enggak, kadang-kadang bukan dia yang toksik, tapi pikiranmu yang toksik. Iya. Gitu. Dia cuma biasa-biasa aja. Banyak hal yang saya temuin sekarang tuh kayak gitu tuh. Hubungan kita, hubungan orang, hubungan sama teman-teman, hubungan sama suami istri gitu. Ternyata pikiran saya yang toksik. Nah itu yang dibuang, itu yang bukan dibuang juga sih. Kalau dibuang kan berarti saya nggak punya pikiran lagi dong. Tapi dibuang racun-racun. Oke. Itu sih. Wah, luar biasa teman-teman. Kalau buat Keke kayak seperti Kopendi, Kalau langsung aja hal yang merubah dari segi kerohanian. Kalau Kopendi kan tentang mindsetnya, ada hal-hal yang istilahnya kalau buat aku juga sebagai hamba Tuhan, wah, untuk hal seperti itu seringkali susah loh, serius susah. Untuk mempercayai yang di depan mata memang nggak ada, itu luar biasa. Tapi kalau mungkin kayak ada cerita lain di mana kehidupan dalam pandemi ini untuk masalah kerohanian kita itu berubahnya seperti apa? Oke, kalau dari saya sih pengalaman selama mungkin bisa dibilang setengah tahun ini ya. Ya, Jadi iya, kita tuh setengah ibarat tahun. lagi di pertandingan tuh kita lagi udah di final ya. Udah tinggal setengah lagi nih gitu loh. Setengah lagi. Ya kan, setengah lagi ya kan. Nah, di awal tahun ini saya selama pandemi ini baik lagi sih, saya lagi karena mungkin tinggal sendirian ya. Jadi Anak lebih rantau banyak ya. yes, anak rantau, survival, anak rimba. Jadi banyak berefleksi sama diri sebagai manusia gitu. Jadi benang merahnya tetap bagaimana sih saya memandang diri saya sebagai manusia dan bagaimana saya itu ngerasain manusia-manusia lain di sekitar saya. Jadi di awal tahun ini saya postingan pertama saya di Instagram, follow ya, TAMEDYA. Tapi dia di postingan saya tahun ini yang pertama. Coba. Jadi bisa dilihat nanti di postingan pertama saya di tahun 2020 ini, saya caption di situ, I will say yes to this year. Saya akan selalu mengatakan iya kepada tahun ini. Iya dengan semua yang baik, iya yang terasa nggak enak, dan iya dengan apapun yang saya belum tahu nih ke depannya. Oke. Dan pas waktu pandemi mulai deh, ini saya masih bisa bilang iya nggak ya sampai Desember nanti gitu loh. Iya kan? Pasti udah iya nggak ya, aduh. Jadi mulai ya dengan melihat stres diri sendiri, stres pekerjaan yang pasti semua berubah gitu. Momen ini tuh momen mengubah semua tatanan kan. Iya. Jadi Karena sudah empire kan. waduh, jadi Iya nggak sih? Benar. Dia udah ngomong kan kalau dia ditangkap, tatanan dunia akan berubah. Benar. Oke, terus itu Iya. intermezzo aja. Kalau aku sih belajar gini, dari kita bisa ngelihat dari anak-anak ya. Iya. Anak-anak itu kenapa sih mereka tuh waktu di sekolah dibilang dia tuh nggak bisa,
Sebetulnya apa? Karena dia belum aja mencapainya. Ya, Nah, benar, sebetulnya benar. pergumulan anak-anak itu adalah ketika mereka tuh mulai menyesuaikan diri dengan apa yang harus dilakukan. Ya. Nah, itu juga ternyata tuh proses sampai seumur hidup sih sebenarnya. Jadi Ya, benar-benar. kita tuh merasa susah karena kita harus beradaptasi dengan yang baru. Karena bagaimanapun kita pasti suka sama yang namanya zona nyaman. Ya. Dan ini tuh sama sekali tidak nyaman buat kita karena kita harus punya kebiasaan yang baru. Nah, itu yang bikin saya mikir, aku masih bisa say yes nggak ya gitu. Aku akan semangat ini nggak ya sampai Desember gitu. Terus dan aku percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Jadi di awal tahun ini ayat emasnya adalah jangan takut, akulah Tuhan. Waduh, Luar biasa. emang nih ya Tuhan. Iya, ada iya, aja. iya. Jadi maksudnya sekarang tuh jadi kayak ya jujur aja baru saat ini baru ketika kita lagi ngobrol ini aku baru dapat oke, berarti ada ide nih, ada insight yang aku dapetin gitu loh, bahwa semuanya itu tuh terhubung, semuanya itu bekerja untuk kebaikan. Ya. Nah, waktu tadi dengar ceritanya Ko Pendi, Ko Jojo, Kak Etin juga kasih sharing-sharing itu, kembali lagi ya bahwa kita sebagai manusia, aku belajar bahwa kita itu komponennya adalah body, mind, and spirit. Oke. Jadi waktu aku nonton di Instagram ada salah satu dokter, tapi dia juga influencer, dia bilang bahwa Tirta ya. bukan, Oh, bukan. Dokter Aji Davala. Jadi Tirta. dia mengatakan bahwa pandemi ini adalah momentum buat kita semua memperhatikan kesehatan. Nah, aku mau bilang bahwa kesehatan kita nggak cuma kesehatan badan juga, Ya. tapi ya body, mind, and spirit. Spirit. Kalau dari body tentu kita harus kembali kepada protokol. kebiasaan-kebiasaan Yang yang dulu kan. baik, kebiasaan yang mulai makan sayur lagi, mulai kurangin begadang lagi. Ya. Lagi ngomong sama diri sendiri nih. Jangan begadang lagi ya kan. Begadang jangan begadang kalau tidak ada gunanya. Haji Roma Irama. Itu jadi secara body kita harus memperhatikan. Artinya waktu kita masa di rumah aja jadi kita punya waktu untuk lebih banyak beristirahat, lebih banyak memberi asupan gizi, terus olahraga juga ya kan sekarang. Jemur. Cek badinya. Terus kalau yang mind, benar, waktunya kita banyak merenung, detoksifikasi. Detoksifikasi. Betul, ya kan, Iya, perubahan mindset gitu kan. Terus jadi ngerasa meningkatkan empati ya sama orang lain, bahwa nggak cuman kita loh yang susah gitu loh, Yeah. orang lain juga ngerasain hal yang sama. Terus spiritnya, kembali ke penyertaan Tuhan tadi ya. Iya. Jadi aku sih dulu belajar satu kata di dalam Alkitab tuh, katanya kalau di bawah naungan sayap Tuhan. Naungan tuh kita bukan cuman di bawahnya gini doang, tapi kita tuh kayak diselubungi. Iya, iya. Kalau penjelasan dari Iya. hamba Tuhan yang aku dengar, bahwa kita tuh kayak diselubungi bubble. Jadi seluruh hidup kita itu mau yang kita, sebetulnya semua tuh baik. Iya. Tinggal bagaimana kita ngeresponnya. Kadang kita ngerasa nggak enak ya gitu loh. Kadang semua yang baik, ada yang baik itu nggak enak. Betul. Nah jadi balik lagi ke situ, kalau kita ada di naungan penyertaan Tuhan itu tuh kita lagi diselubungi pakai bubble. Jadi ya kita pasti akan baik-baik saja. Tapi bukan berarti kita baik-baik saja itu nganggur di dalam bubble itu kan gitu loh. Kita juga melakukan hal-hal yang ya membuahkan kebaikan juga, kan kita udah terima kebaikan. Iya, iya. Sudah waktunya kita ngasih kebaikan, balik lagi kayak yang tadi yang kita giving. Terus ingat lagi sih, melihat momen pandemi ini tuh kayak diingetin kata-katanya Tuhan Yesus ke murid-muridnya. Marilah kita menuju ke tempat yang, saya baca ya biar nggak salah. Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Retreat, refresh lagi. Sebab begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Si Tuhan itu melihat, hello manusia, sekarang waktunya kamu beristirahat dari semua kesibukan kamu, dan coba lihat ke dalam, coba lihat keluar juga. Jadi benar-benar waktunya kita perbaiki mindset Take juga care of gitu. your Jadi spirit yang diperbaiki itu bukan cuma menjaga kesehatan tubuh doang, tapi menjaga Pikiran. kesehatan pikiran Ya, kita pikiran. dan menjaga Spiritual. kesehatan Spiritual. spiritual kita juga. Benar. Gitu sih. Spirit itu kan artinya kan hubungan roh kita sama Tuhan gitu loh. Jadi bukan masalah soal religi ya, bukan Ya. soal agama ya, tapi lebih kepada hubungan spiritual kita sama Tuhan. Ya jadi ngelihat 2020 ini masih pertengahan kok ini gitu loh. Jangan menyerah dulu. Betul. Jangan takut dulu. Balik lagi ke mindset, soal mind ya.
aku sih lagi tadi tuh belajar lagi dengerin Kopendi tuh kayak waktu kita nonton film horor atau kita ngerasa takut, apa sih yang kita lakukan? Coba responnya teman-teman. Kalau lagi nonton film horor atau ngerasa takut dengan sesuatu dari luar, apa yang teman-teman lakukan? Setelah nonton atau pas lagi Waktu nonton nih, waktu mau jump scare nih biasanya. Oh. Biasanya ngapain coba respon manusia? Kaget. Atau Respon Merasa- tindakannya. merasa diri itu real. Iya, jadi maksudnya merasa apa sih yang biasa tindakan yang Tutup nih mata. tutup mata atau Teriak, telinga. tutup telinga? Oh, aku nggak gitu jadi. Sombong banget ya. Wih, Aku nggak takut. biasa aja. Harusnya saya tanya. Pas jump scare saya tanya yang kaget. Kaget gak jadi Iya. ya kan? Itu Pas kayak- jump scare saya tanya yang kaget. kayak- Cuma dia yang kaget. Kayak istri aku, dia tuh nggak suka film horor, nggak suka bukan takut, dia mah nggak suka jadi Kaget. nggak kaget. Kalau dia nggak suka itu orang lain takut tutup telinga dia biasa aja. Ah itu kan bohong, itu kan gini. Iya. Dia Itu itu nutup dulu iya. kan ya udah. Nah, itulah kenapa itu aku jadi dapat gitu loh. Oh, apa itu ya yang dibilang sama jangan takut, percaya saja. Jangan takut, akulah Tuhan. Jangan takutnya di Alkitab tuh banyak banget. Ternyata kalau kita takut tuh kita nutup. Kita tuh biasa ngeblok. nutup Betul. mata, Entah kita nutup telinga. mata, nutup telinga, nutup nggak mungkin ini tuh bohong gitu kan. Jadi belum apa-apa Menutup kita diri dari udah deny kenyataan. dulu gitu loh. Dan itu yang akhirnya membuat diri kita ya jadi nggak berkembang gitu loh. Jadi kita cuma punya pemahaman ya kebenarannya kita doang yang kita benerin gitu. Jadi ini tuh 2020 ini bener-bener momentum sih buat aku. Buat saya pribadi sih sebuah momentum mengingatkan lagi bahwa hey manusia, kamu tuh diciptakan begini, kamu tuh dari body, mind, and spirit, kamu harus jaga ketiga-tiganya ini. Gitu sih Keren, kalau keren. dari saya, dan tetap katakan yes. Kalau mau lihat captionnya di @tamedia TAMEDIA. Ada ya. giveaway-nya kan? Iya, Giveaway dong. Kenapa? Giveaway. Oh, Kalau yang gitu. like dapat apa? Nanti saya bikinin caption deh. Tapi sih ya benar sih, luar biasa sih dengan hal-hal ini kan teman-teman kita bisa dapat. Kalau dari Keke tadi kan kebanyakan sekarang ini kalau kita ngomong pandemi ini baru istilahnya ini baru babak pertama nih. Iya. Untuk 2020 baru setengah kan. Ada babak kedua. Tapi gini, banyak orang kalau banyak yang kaitkan oh ini penggenapan firman Tuhan. Oke. Ini akhir zaman. Kebanyakan orang itu terlalu cenderung kalau kita bisa lihat mereka itu khawatir tentang kalau kayak ngomong tadi badinya. Ya nggak sih? Iya. Orang cenderung khawatir tentang tubuh. Lupa mereka itu harus khawatir juga tentang kerohaniannya itu Ya, gimana. Ya nggak sih? Kerohanian kalian itu udah dikasih diinfektan belum istilahnya? Aku Udah sempet dibersihin? loh, aku sempet Iya loh nggak? ngalamin masa-masa di mana bangun pagi yang pertama kali aku cek itu bukan berdoa, yang pertama kali aku lakuin bukan berdoa. Aku cek berapa jumlah kasus corona Kasus yang corona terjadi. Aku sempet ngelewatin masa-masa itu loh. Bangun tidur aku langsung lihat HP, aku buka, udah berapa nih hari ini? Karena Baru doa. Iya. Biasa kan bangun sadar doa dulu baru lakuin yang lain kan. Ini bener-bener yang melek mata yang aku lakuin langsung ambil handphone ngecek. coronanya Oh, udah segini segini corona. beritanya. Aku bener-bener ada pernah sampai di titik itu. Karena kebanyakan akhirnya tanpa manusia sadari sekarang ini kita sementara didistract kan dengan keadaan yang ada. Akhirnya orang itu kebanyakan cenderung lihat bagaimana hal yang terjadi dalam dunia ya tadi body, semua yang bersifat yang ada. Gimana nantinya perekonomian, gimana nantinya kesehatan, kan gitu kan cerita sekarang ini yang berputar-putar di situ. Berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang sembuh. Tapi pernah nggak kita berpikir kerohanian kita ini udah kuat sampai di mana sih untuk melawan ini, untuk melewati ini? Boleh nggak aku cerita sedikit? Ya, Ada hal yang aku dapat juga kurang lebih sama sih sama yang mereka. Tapi ini dari sisi apa ya kayak gini. Di pandemik ini ada satu hal yang membuat aku yang sepertinya ini yang Tuhan mau ajarkan gitu kan dari firman Tuhan yang aku baca setiap hari kurang lebih kayak gini. Bener kayak yang Kopen dan kayak bilang, hidup kita ini tergantung sama Tuhan. Tapi dulu hidup kita ini, hidup aku bergantung sama Tuhan. Tahu Oke. bedanya nggak? Oke, beda kan? Bergantung dan tergantung. Tergantung. Bergantung itu aku
berpegangan sama tangan Tuhan dengan kekuatanku. Ya. Jadi ketika aku rasa Aku kuat, aku bisa lepas lepas dulu, sekali. aku jalan semau aku. Tapi ketika aku tergantung sama Tuhan, itu benar-benar aku yang pasrah, Tuhan pegang tangan aku. Terserah kalau Tuhan, istilahnya kalau Tuhan lepas pun aku Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu haknya Tuhan gitu kan. Tapi toh dalam masa ini pemeliharaan Tuhan luar biasa kayak yang tadi aku bilang. Aku tuh nggak pernah yang namanya dilepas. Walaupun aku udah berusaha ngikutin apa yang selama ini aku dapat, selama ini aku harus belajar tergantung sama Tuhan. Aku dan istri kita benar-benar udah tergantung banget sama Tuhan. Istilahnya ya kalau Tuhan nggak kasih berkat pun gue percaya deh. Yang penting gue hidup kok gitu. Gue pasti hidup dalam ruang lingkupnya Tuhan, walaupun istilahnya kalau secara materi misalnya nggak berkecukupan, kurang sekalipun, tapi gue yakin pasti hidup lah. Udah sampai di titik kayak gitu karena awalnya udah bingung kan mau dapet duit dari mana juga gitu. Tapi ternyata kayak Kopen bilang di tengah pandemi gini bahkan perekonomian kita justru jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, walaupun ya memang bukan yang sampai tiba-tiba kayak mendadak karena corona karena jual masker gitu ya. Nggak yang kayak gitu sih, tapi maksudnya terasa gitu loh ketika hidup aku tergantung sama Tuhan. Aku serahin terserah deh Tuhan mau bikin apa sama keluarga aku, Tuhan mau bikin apa sama hidup aku udah terserah Tuhan, karena kita ada di posisi dimana kita memang nggak bisa bikin apa-apa. Ada di Alkitab banyak cerita ketika Tuhan memperhadapkan bangsa Israel, bahkan seseorang sama hal yang di luar kemampuannya, tapi yang Tuhan lakuin, Tuhan yang berperan buat mereka. Jadi kayak itu loh yang aku lagi terima, kayak kita ini bukannya kita nggak bikin apa-apa ya, tapi kan kita memang tidak bisa berbuat banyak dalam keadaan seperti ini, tapi yakin dan percaya Tuhan yang ada di depan kita. Setuju. Tuhan yang perang buat kita dan Tuhan yang jaga kita. Jadi buat teman-teman kalau kalian masih takut, bukannya aku bilang kalian jangan takut sama keadaan ya, takut sih wajar. Cuma percayalah Tuhan tuh selalu ada di depan kita, perang buat kita, jaga kita, lindungin kita, itu pasti Tuhan udah ada di depan kita. Jadi tidak perlu takut yang berlebihan, tidak perlu sampai hopeless. Kan jangan sampai kita hilang pengharapan, tapi serahin aja semua sama Tuhan. Kalau kita udah buat kita cuma bisa buat sepersekian doang dari seharusnya kita bisa buat, it's okay. Kalian lakukan bagian kalian dan percaya banget kalau Tuhan yang lakuin sisanya. Oke. Wah, teman-teman ini Tadi waktu Jojo ngomong, boleh dikit? Oke. Aku lupa soalnya tadi sempat Iya. hilang, lupa karena udah maklumnya udah umur ada. Ini umur lagi, ingat lagi. Satu hal yang sangat berubah di hidup saya sekarang adalah seperti yang ada ibu pendeta yang kalau khotbahnya teriak-teriak lah semua pasti pada tahu lah. Oke. Itu orang. Dia pernah bilang gini, jangan sampai kita punya pikiran pelayananmu itu mentoleransi kerja keras. Jangan mau pikir kamu udah rajin pelayanan, terus kamu nggak usah kerja keras, Tuhan pasti berkatin kamu. Nah, saya ngalamin kayak gitu sebelum corona. Saya pikir saya udah pelayanan Tuhan. Saya udah serahin semua waktu saya, semua hidup saya, sampai semua waktu saya untuk keluarga saya serahin semua untuk pelayanan. Biarpun saya sih jujur ya, saya nggak ngerasa saya paling perfect atau apalah, banyak yang lebih perfect dari saya, yang lebih hebat lah dari saya. Tapi kadang-kadang kan saya mikir kayak gitu, ya udah deh, nggak usah mikirin dunia gitu. Ujungnya terus kok hidup saya susah ya sekarang. Nah jujur aja sih, kadang-kadang sempat ada di pikiran saya kayak gitu. Jujur nih, ini kan manusia ya. Kadang kita ngobrol sama istri juga, kok ini ya kita udah pelayanan kayak gini, apa kita salah jalannya? Nah kayak gitu, kadang-kadang kita tuh ngerasa kalau kita udah pelayanan, terus kita mentoleransi kita nggak usah kerja keras. Maksudnya kerjanya udah nggak usah lah. Iya, apalagi misalnya terus mungkin ya, saya juga nggak tahu nih. Mikirnya, oh ini kan udah mau akhir zaman, udahlah buat apa punya ini mengumpulkan harta di dunia gitu. Nah tapi memang kewajiban kita untuk harus kerja. Nah maksud saya sekarang ini bukannya saya santai-santai aja. Saya boleh tanya ke istri saya deh. Saya sekarang udah hampir nggak pernah nyentuh game.
beberapa ini ya. Saya install game sih. Kadang ada game gratis nih nongol saya install. Nyentuh nggak? Masih. saya tag dulu nih, saya apa istilahnya saya apa sih klaim dulu, Yeah. tapi nggak di download. Banyak lah game-game, tapi sekarang udah hampir nggak pernah bukan apa ya, maksudnya bukan saya tuh udah hebat banget kerja, enggak, tapi waktu saya menikmati, oh ternyata saya harus kayak gini kerja untuk ya kayak gini lah, hidup itu belajar memanage waktu. Yap. Gitu, di waktu senggang dikit dulu kan, aduh udah capek nih, jenuh kerja, pelariannya main game. Nah, makanya saya sekarang larinya ke cupang nih. Begitu saya udah suntuk pikirannya ngerjain, bikin logo, bikin apa, aduh udah mumet nih, saya lari keluar, terus urusin cupang, kasih makan, lihat mana yang kotor saya bersihin, terus masuk lagi, saya duduk kerja lagi gitu. Nah gitu-gitu yang Saya nggak bisa. saya nggak bilang saya udah baik, tapi menurut saya sedikit versi yang lebih baik dari saya, gitu lah. Supaya tutup kesaksiannya nggak salah. Tadi kan saya bilang kita tuh sampai di satu titik, saya mikir saya nggak mau sekolah individ dulu. Ini kan tahun 2020, saya sempat mikirnya ini tahunnya cup nih, tau nggak cup? Kalau di kampung saya cup tuh topan nih, topan apa sih? Oh, topan. Stop dulu. Stop dulu. Pause. Ini Pause. ya, Pause. ini tahun ini kayaknya tahun pause nih. Semua Iya, tidak. kredit, Iya. macet pun orang semua ya istilahnya memaklumi lah, gitu. Apapun nah, sampai di satu titik saya ngerasa anak saya nggak sekolah dulu, padahal udah umurnya 6 tahun. Karena kan katanya sekarang apalagi basis umur kan. Jadi udahlah kalau nanti mau sekolah negeri itu pembelaannya saya itu. Nanti aja deh umur 7 anak saya baru masuk SD. Jadi setahun ini biar nganggur. Itu tekanan kebutuhan. Tapi hati saya sebagai bapak sih mikir juga anak saya bukan pintar-pintar banget sih, tapi menurut saya jauh lebih cerdas dari bapaknya. Kalau sampai dia nganggur nggak belajar 1 tahun, saya takutnya Tuhan titipin anak sepintar ini kami yang rusak gitu. Oke. Saya takut itu. Tuhan gimana Tuhan, tapi saya nggak bisa duit. Terus saya konfirmasi lah ngomong sama Ko Handi. Gimana kalau ini urusan? Ya udahlah nggak apa-apa. Wah, konfirmasi. Tegal kan. Terus saya ngomong sama teman saya, anak gue kayaknya nggak sekolah itu kan. Ya udahlah nggak apa-apa lah, lagi kondisi kayak gini. Toh masih 6 tahun juga. Makin lega kan saya. Tapi hati kecil saya itu tetap enggak deh. Gitu. Dan istri saya itu nangis sering dulu tiap malam waktu kita ambil keputusan. Nggak tahu dia nangisnya nonton Korea atau apa ya. Pokoknya kalau saya berdusin itu saya dengar dia kayaknya sih berdoa gitu, nangis gitu. Kayaknya. Ya, apa jalan berdoa ya. Kan lagi detox nih. Iya. Jadi waktu itu kita sampai ambil keputusan udah David nanti 1 tahun ini libur nggak usah sekolah. Oh daripada menurut ini pembelaan saya guys saya ini. Daripada kita bayar tiap bulan, terus kita ngedumel sekolah bayar nggak ada diskon, tapi belajarnya di rumah gitu. Ya, Nah, ya. semua orang macam-macam kan. Uang kegiatan bayar full, duit buku bayar full. Sorry ya ada dulu. Saya pengen ngomong sih sebenarnya. Ini nih udah dia aja tuh udah. Tapi saya ngerti sih. Ada orang tua murid nih. Ada. Di satu sisi ini dua hal yang saling ini Iya, kan. iya. Tapi menurut saya ya kalau saya sampai sekolah anak saya harus bayar dan nggak boleh komplain lah, intinya gitulah. Tapi gimana Tuhan, kita ini benar-benar nggak punya. Tuhan gimana? Itu hati kecil saya tuh bergumul gitu sebagai bapak ya. Kalau anak saya tuh bandel atau kelihatannya calon UFC fighter gitu ya, saya sih nggak apa-apa aja. Oke. Tinggal masukin sanggar atau apa. Cuma anak saya kan fisiknya tuh menurut saya agak enggak yang Agak kuat spesial gimana. lah. Tapi dia tuh suka mikir, suka belajar gitu-gitu. Beda-beda. Kalau sampai saya liburin 1 tahun, kemudian 1 tahun lagi sekolah, dia udah nggak suka belajar lagi. Nah saya ngerasa berdosa banget nih sebagai orang tua, dititipin sama Tuhan anak yang harusnya cerdas, nggak cerdas. Mungkin ya, puji Tuhan, dalam Pasti tahun cerdas. Yesus cerdas banget lah Ya. misalnya. Tahu-tahu karena kita yang didik, jadinya badung nih anak gitu. Oke, oke. Kan saya yang salah sebagai orang tua. Tapi saya mesti gimana Tuhan gimana? Nah sampai sekarang ini di luar ekspektasi di pikiran kita sampai berkembang beberapa bulan kemudian kita tetap sekolah tuh udah baru nih kemarin hari Jumat akhirnya kita ambil keputusan bayar uang sekolahnya dan disanggupan untuk bayar. Sampai sekarang. Iya, Luar biasa. nawar ya, minta keringanan sekolah tapi ya setelah dikasih penawaran keringanan ya udah kita nggak tawar lagi segitu aja kita terima udah, tapi boleh cicil nggak? Ya udah boleh udah
dan kita bisa bayar. Mepet banget. Kenapa? Karena kita sempat pikir beberapa bulan yang lalu, akhirnya beberapa minggu yang lalu kalau misalnya kita berpesan ya udah deh kita sekolahin, kita cari sekolahnya, tapi kita jual ya adalah satu barang di rumah, kita jual ini dulu deh, tunggu ini kejual kita sekolah. Nah puji Tuhan sampai sekarang itu barang belum kejual kita udah bayar duit sekolah. Puji Tuhan. Kemarin waktu habis pulang dari kedaftaran saya Bisa ngomong buat sama- aku sih kayaknya. Udah tahu ya. Bisa buat aku sih. Kan apa? Kasih titik. Langsung nih prakteknya gimana? Saya ngomong ke titiknya terlalu besar. Dan jadi- Titiknya nggak cuma satu. Iya. Waktu saya pulang nih di motor kemarin saya ngomong sama istri saya, ini benar-benar di luar pikiran saya, di luar dari apa yang saya bisa bayangin. Sampai bulan lalu kita tuh bahkan untuk pakan aja ketakutan, bener-bener nggak tahu mesti gimana. Dan sekarang kita bisa bayar dengan pengurangan dan udah nggak nawar-nawar lagi. Pokoknya seberapa yang suruh bayar kita bayar bulan ini. Dan puji Tuhan untuk bulan depan masih ada lah, maksudnya masih aman lah gitu. Jadi kita tuh nggak takut. Ya memang kita nggak tahu ya kedepannya kayak apa ya. Iya, iya. Tapi melihat jalannya kayak sekarang aja buat saya itu mustahil sih. Iya. Itu mustahil untuk secara manusia kita Manusia, bisa ya. lewati. Iya. Ya, setuju sih. Memang sih untuk penutup teman-teman, mungkin sedikit buat teman-teman juga sini. Seringkali Tuhan kita bawa kita seperti bangsa Israel ketika melewati Teberau itu apa sih? Laut. Teberau. Kalau kita perhatikan, kalau kita di posisi bangsa Israel, pasti mereka bilang, loh, Tuhan ini apa-apaan? Ini masalah dong. Kita dikejar Ya. musuh, Iya. kita diperhadapkan dengan jalan mentok. Kenapa Tuhan nggak biarin gua mati di Mesir? Ya kan? Ya kan? Tapi lihat cara Tuhan. Kalau Tuhan mau nolong, mungkin secara manusia Tuhan kasih kekuatan mereka lawan mati. Mungkin gitu, berperang istilahnya. Tapi laut itu terjadi mujizat kan. Seringkali di mujizat itu kita bisa lihat ada di masalah itu kita akan lihat pertolongan Tuhan. Karena apa? Ketika terjadi mujizat dan laut itu terbelah, bangsa Israel lewat, yang nutupin masalah mereka apa? Laut kan. Laut. Ketika dia nutup lagi kan. Ya nggak sih? Saya yakin Maksudnya percaya mereka dipakai untuk akhirnya nolong mereka. Oke. Seperti pandemi ini, kalau kesaksian Kopendi dengan masalah, orang lain boleh ngomong, kita juga ngomong ini masalah pandemi ini. Tapi di sisi lain, inilah pertolongan Tuhan. Yap. Ya Iya. nggak? Ya nggak? Betul. Jadi dari Keke dia ngomong tadi tentang, kalau aku sih tentang bagaimana tubuh, jiwa dan roh. Dan ini harus seimbang kita ngurus. Dan kata Jojo tadi, teman-teman, kita bukan saja untuk sekarang ini bergantung, tapi harus tergantung dengan Tuhan. Sehingga kita akan lihat pertolongan Tuhan. Seringkali kalau kita lihat pertolongan Tuhan itu harus seperti apa sih? Tuhan akan tolong, mujizat akan terjadi ketika kita butuh mujizat. Kesembuhan kita harus sakit dulu baru terjadi kesembuhan. Kelepasan kita harus terikat dulu. Jalan keluar kita harus tertutup jalan dulu. Jadi itu cara Tuhan yang harus kita ngerti. Sekarang ini seperti itu. Kalau kalian sakit, pasti ada mujizat kesembuhan. Kalau kalian dalam kesusahan, tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kesaksian Kopendi, mungkin kalian sementara. Kita harus yakin. Pertama kita harus tergantung dengan Tuhan. Dan tubuh, jiwa, roh kita juga harus baik, sehingga cara pemikiran kita, mindset kita yang toksik kita harus kasih detox supaya keluar semua, supaya kita berpandangan, berpikiran yang baik, sehingga hal-hal itu kita bisa alami, ya enggak? Jadi hal-hal itu kita bisa alami sehingga kita bisa ngerti cara Tuhan. Mungkin sedikit kita harus, dengan hal ini kita harus tenang. Jalan satunya kita harus tenang, oke? Dengan Jadi tenang tenang, itu supaya kita dapat bisa berdoa. Berdoa itu ada banyak hal. Yap. Oke, kalau kita nggak tenang hari-hari ini, kita akan bisa salah ambil jalan.
Oke, jadi teman-teman yang mungkin kerjaannya mungkin menurun dan semua pasti menurun, mungkin sekolahnya, mungkin kuliahnya, kita harus tetap tenang. Tetap tenang di dalam hadirat Tuhan, kata firman Tuhan tadi. Tuhan suruh beristirahat. Beristirahat itu bukan kita foya-foya makan, enggak. Kita makan, maksudnya recharge. Ya, kita harus tenang dulu kehidupan kita melihat situasi yang ada, dan Tuhan akan kasih kita peluang-peluang yang baru dan berkat yang baru. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Bentar, boleh nggak di sini Oke. aku Promo. sedikit? Oke. Iya, promo sih. Promo, oke. Ini maksudnya di kondisi-kondisi kayak gini buat teman-teman, terutama anak-anak youth. Ya, anak-anak Fuel. Kalian kayak tadi bilang kan, kita tuh harus punya empati. Mungkin Ya. kita nggak punya kemampuan Oke, iya. untuk bantu orang tua kita misalnya, atau tante kita yang lagi Saudara kita, dia misalnya dirumahkan atau gajinya dipotong, Ya. akhirnya harus jualan dari rumah, entah makanan atau apapun, dia baru buka usaha gitu. Nah, kita mungkin nggak punya kemampuan untuk bantu. Nah, tolong banget, boleh nggak kasih tahu ke saya? Ya. Kita sekarang lagi jalanin kasih titik khusus untuk jemaat LUSAI dulu sementara. Kasih titik ya teman-teman. Ya nggak perlu ingat programnya, ingat aja, WA aja ke saya. Ya. Kok ini tante saya ada mau bikin ini nih gitu, atau Nanti mama nomor saya Kopendi ada di bawah sini ya. ada di grup. Mama saya misalnya, lagi jualan ini kok, maksud saya gini, kita mau belajar untuk peduli ya, Oke, peduli. sama hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak peduli. Ya. Mengajar. Misalnya mamamu sekarang bikin kue tiap hari, kamu nggak bisa bantu misalnya, ya bisa Dipromoin bantu. ya? Iya. Promo. Karena gini, buat saya, buat kita ya, yang saya ngerjain logo itu citra, image pertama. Oke. Gitu. Masalah rasa itu penting, tapi itu nomor dua. Image-nya dia dulu untuk dia. Saya nggak bilang logo itu paling penting, enggak. Saya juga nggak bilang logo yang akan saya buat itu pasti bagus banget, enggak juga, belum tentu, relatif sih. Tapi paling enggak kamu bisa coba untuk ya logonya tuh cuma logo-logo simpel lah untuk orang yang baru start bisnis. Oke. Gitu. Nah, boleh kasih tahu ke saya atau ke Indah, boleh. Kita akan bantu buatkan logonya totally free. Free. Dan tulisannya misalnya Langsung kok WhatsApp. logo sekalian dong, boleh nggak dilewatin sama packagingnya atau Oke, apa, kita bantu, tapi desain doang ya. Ya. Untuk nyetaknya ya kita belum bisa. Nyetaknya nanti saya akan arahkan Betul. teman-temannya kemana gitu, tapi kita akan settingin semuanya, bantuin untuk start supaya bisa start lebih baik lah baik. kalau dengan punya logo kan. Oke. Gitu, nanti kedepannya nggak tahu berkembangnya kayak apa ini, tapi paling nggak gini, kita punya pemikiran kalau kita nggak bisa bantu mungkin dengan uang, dengan beli barangnya, dia nggak punya kemampuan mungkin, tapi paling nggak kita bisa bantu, cukup kamu rekomenin aja, pahalanya buat kamu deh misalnya. Luar biasa. Ya saya nggak Teman ya. makasih untuk ngasih pahala itu kan hak Tuhan sih, Ya. tapi buat saya kamu berandil lah untuk ngebantuin gitu. Nah, Oke. kebetulan kita luncurin. Saya ngomong ini bukan karena programnya, nggak ada ininya, enggak. Kita sejauh ini udah ada 6 atau 7 yang kita kerjain. Setelah dikerjain, kalaupun nggak puas, kurang bagus, nggak mau dipakai atau mau direvisi sebanyak apapun, kita bantuin deh intinya. Kalau nggak mau dipakai pun, jadi jangan takut deh, nanti udah minta tolong ini, kalau nggak dipakai ntar dia baper lagi. Enggak, saya Nggak baper. cerita sedikit nih, kasih titik ini berbulan-bulan diluncurin, ini pun sudah telat. Karena ini pergumulan batin saya, jadi kayaknya kalau baper-baperan begitu sih udah lewat lah ya. Gitu. Udah Jadi, bukan umurnya ya. kalaupun saya desainin, capek-capek saya desainin, terus logonya nggak kepake, nggak apa-apa. Oke. Jadi, nggak apa-apa deh, logo yang lama lebih bagus kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Paling nggak kan dicoba untuk dibuat Iya, lebih baik. iya. Kalau ternyata nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Jadi ya teman-teman ya, yang ada saudaranya jualan, orang tuanya jualan, atau kamu yang mau jualan, Ya, Betul. betul boleh. boleh. Sorry, dikit lagi. Saya mesti apa yang namanya? Kasih tahu. Di Oke. sini bukan cuma saya dan Indah. Kita dibantuin sama Otam. Oh, sama Otam. Jadi Otam tuh desainer yang Desainer. mantap deh pokoknya. Tuh. luar Tepuk biasa tangan deh. buat Otam. Produk lokal. Saya kokonya Otam. Saya kokonya Otam. Saya kenal Otam. Saya kokonya Otam. Saya pernah lihat Otam. Oke, jadi mungkin segini dulu videonya teman-teman. Mungkin
bisa memberkati teman-teman. Dan next teman-teman tetap doakan channel ini supaya channel ini jadi lebih memberkati lagi buat teman-teman dan orang-orang yang di sekitarnya, di luarnya yang nonton ini, semoga diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share juga. Yap. Ada Supaya saran, bisa lagi memberkati. ada kritik, saran mungkin Ya, boleh disampaikan. Betul. Komen Di ya. Ya. komen. Jangan di komen kalau kritik dan saran. Ya, mungkin. di WA Oh, nya. gitu. Oke. Tapi Penting aku. share harus ya, share ya. Ya, dan Supaya bisa memberkati minggu banyak depan orang lagi. Ya, minggu depan ada hal baru lagi, pembicara yang luar biasa lagi. Jadi tunggu aja next time minggu depan. Oke, teman-teman, dan kita akan doa sebelum menutup ini. Nanti saudara Jojo buat kita dalam doa. Saya lagi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur buat sore hari ini kami boleh banyak bercerita, kami boleh banyak sharing satu sama lain. Engkau tolong Tuhan, biarlah sharing pada malam hari ini boleh jadi berkat, boleh menguatkan banyak orang yang menonton episode kali ini. Juga Engkau berkati rekan-rekan kami semua di luar sana. Engkau Tuhan yang menjaga, Engkau Tuhan yang melindungi, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.